Oke, silakan Ibu Dorcas. Kita akan mulai pagi ini ya. Kita akan mulai penyembahan kita. Hati kita yang boleh kita tuju, fokus kepada Tuhan. Kita akan masuk ke pelataran dan ruang Maha Kudus Tuhan, karena kita mau menyembah Dia. Hanya Dialah yang kita akan sembah seumur hidup kita. Ya, hanya Dialah yang kita akan sembah seumur hidup kita. Bawa hati kita yang penuh kepada Tuhan, supaya pagi ini kita akan kembali menyenangkan Dia. Dengan suara kita, dengan hati kita, sehingga kita berkenan kepada Dia, Allah yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
tidak akan bermain. Suara kami ingin kau perdengarkan. Sungguh kami masuk di dalam ruang kudus.
sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang permintaan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib dan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan.
juru selamat dunia. Kami menyambut Engkau Tuhan, kami menyambut Engkau dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Sungguh Engkau adalah sehat aja dalam hidup kami. Ketika kami terpuruk, suara-Mu terdengar dalam hidup kami, dalam hati kami. Langkah-langkah hidup kami seperti apa? Engkaulah Allah nasihat ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang perkasa, sehingga kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang perkasa seperti Engkau. Kami memberitakan tentang-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang perkasa. Engkau yang melindungi hidup kami dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memberikan damai dalam hidup kami, sehingga sebagai pengikut, sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam segala keadaan kami. Sekalipun badai sedang berjalan ada di dalam hidup kami, tidak akan mempengaruhi apapun juga. Engkau Raja Damai, memberikan damai kepada hidup kami. Pagi ini Tuhan, terima sembah kami, sujud kami, yang kami hanya berikan kepada Engkau saja. Puji nama Engkau di dalam nama saja Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Saya izin langsung live ya Pak ya, harus langsung pergi. Jaga Bu Dorcas, tetap semangat. Tuhan tolong prosesnya hari ini berjalan dengan baik. Tetap kuat, tetap sehat. Semangat. Amin. Thank you. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Caca dan Audrey yang sudah menolong kita untuk memuji menyembah Tuhan pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita sampai di pengkhotbah yang ke-6, pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika seorang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan ia tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Ayat yang ke-7, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti hawa nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan.
apakah faedahnya untuk manusia? Ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Iya, Pengkhotbah pasal yang ke-6 ini ada 12 ayat ya kalau kita lihat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini sudah sering kita dengar sehari-hari ya, tentang suatu realita di dalam kehidupan kita ya, bahwa eh, ada orang yang dapat memiliki harta ya, yang banyak, kekayaan yang banyak, tetapi sayang sekali tidak dapat eh, menikmati apa yang dia miliki ya. Sementara ada orang yang tidak memiliki banyak ya, biasa-biasa saja, atau katakanlah eh, termasuk orang yang miskin ya, tetapi kita melihat dia bisa menikmati apa yang dia miliki pada waktu itu ya, atau sering kita istilahkan dengan karunia menikmati ya. Sehingga kita bisa belajar bahwa eh, lebih baik bagi kita untuk, walaupun kita tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki banyak kekayaan, tapi Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia untuk bisa menikmati apa yang kita miliki, untuk bisa mensyukuri apa yang kita miliki ya. Nah, ini menjadi peringatan dan menjadi pelajaran juga bagi kita ya, supaya eh, di dalam hidup ini kita tidak fokus untuk mencari kekayaan ya. Karena apa? Karena eh, konsep atau prinsip yang dikembangkan oleh dunia ini bahwa kebahagiaan itu adalah memiliki banyak harta ya, sehingga kita lupa akhirnya ada orang yang terjebak untuk fokus di dalam hidupnya, bekerja siang dan malam hanya untuk mengumpulkan kekayaan atau mengumpulkan harta. Jadi eh, akhirnya walaupun berhasil mengumpulkan banyak harta, tetapi tidak dapat menikmatinya ya. Ada, mungkin kita sering dengar kisah seorang yang kaya ya, yang sedang ada di dalam mobilnya yang mewah, ketika di persimpangan jalan di lampu merah dia melihat eh, bapak, dua orang ya, bapak dengan anak sedang menikmati nasi bungkus seadanya ya di pinggir jalan itu. eh, Mereka begitu menikmati nasi bungkus yang mereka bagi dua, dengan lahapnya makan dengan bahagia ya. Sementara bapak ini dari mobilnya melihat itu, keluar air matanya ya. Karena apa? Karena walaupun dia dia sadar, walaupun dia memiliki begitu banyak harta ya, tapi dia tidak bisa eh, makan senikmat kedua orang yang sedang makan di pinggir jalan tersebut, karena dia memiliki begitu banyak keterbatasan ya, banyak sakit penyakit di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa menikmati sembarang makanan. Nah, mungkin itu adalah gambaran sedikit tentang bagaimana seseorang yang memiliki begitu banyak harta tapi tidak diberi karunia untuk menikmati. Ya, jadi eh, kita belajar ya bahwa kekayaan itu tidak pernah memberikan kepuasan dan rasa cukup bagi kita. Dan justru semakin kita fokus mengejar kekayaan, ada risiko kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu,
apapun yang hari ini kita miliki, mari kita syukuri bersama, ya. Mari kita nikmati bersama sehingga kita bisa bisa apa namanya memiliki karunia untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, ada satu peringatan yang Paulus sampaikan kepada eh, Timotius pada waktu itu, ya, yaitu 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, ya. Jadi sebenarnya apapun berkat Allah, ya, di dalam kehidupan kita, ya, ada ada kasih karunia Allah di dalamnya untuk kita bisa menikmati setiap pemberian Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, ya, pesannya pagi ini kepada kita, mari mensyukuri apa yang sudah kita terima dari Tuhan, ya. Kemudian kita kelola keuangan kita kelola harta kita dengan baik, dengan bijak, ya. Maka saya percaya di sanalah ada kasih karunia untuk kita bisa menikmati setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi mungkin yang menarik adalah eh, bahwa kita tahu tadi ayatnya mengatakan bahwa orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, ya, sementara di sisi yang lain orang ini tidak diberi karunia untuk menikmati kekayaannya sendiri, ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, ya, kenapa Allah eh, di satu sisi memberikan karunia untuk dia memperoleh banyak harta, tetapi di sisi yang lain menahan karunia kepada dia untuk dia bisa menikmati eh, apa yang diberikan Allah kepada dia, ya. Mungkin ini menarik untuk kita diskusikan bersama, ya. Tapi saya percaya bahwa eh, mengapa demikian, karena Tuhan mau bahwa eh, apa namanya kepuasan atau kesenangan atau kebahagiaan yang ada pada manusia itu bukan terletak pada harta atau pada kekayaannya, ya, tapi justru karena memiliki Allah atau memiliki Tuhan itu sendiri itu sudah cukup bagi kita, ya, karena Yesus sudah mati bagi kita dan itu merupakan segala-galanya bagi kita. Eh, kita tidak bisa atau tidak boleh apa namanya mempunyai konsep baru bahwa kalau bahagia itu harus punya ini, punya itu, ya. Bahagia itu cukup dengan Tuhan, cukup dengan memiliki Kristus di dalam diri kita, maka itu sudah cukup bagi kita karena itu adalah segala-galanya bagi kita. Mungkin hal itu yang ingin Tuhan tanamkan kepada kita, ya, bahwa eh, kepuasan yang ada di dalam diri kita hanya dapat diisi bukan oleh kekayaan atau oleh apapun juga, ya, tetapi yang dapat mengisi kepuasan atau kebahagiaan di ruang hati kita ini hanyalah Tuhan. Dan itu yang mungkin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Baik, nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama, ya. Yang berikutnya saya lompat aja langsung ke ayat yang ke-12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi eh, prinsipnya atau poinnya yang paling penting di dalam pasal ini yang bisa kita pelajari adalah bahwa tidak ada orang yang akan menemukan kepuasan hidup yang benar di dalam dirinya, ya, sampai dia mengakui dan percaya, ya, kepada kedaulatan Tuhan itu sendiri.
bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam hidup kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam hidup kita, berotoritas dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa akhirnya menemukan kepuasan, menemukan kebahagiaan di dalam diri kita. Sepanjang kita belum menyadari kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita, kuasa Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan terus mengejar, kita akan terus mencari apa yang bisa memuaskan hati kita atau memuaskan jiwa kita. Tetapi kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan berdaulat di dalam hidup kita, dan kita tidak perlu fokus mengejar harta benda atau kekayaan, ya, tapi kita belajar menjadi Kristen yang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah cukup dengan memiliki Tuhan, ya. Dan kalaupun hidup kita diberkati, apapun itu, kita bisa bersyukur dan kita bisa menikmatinya. Mungkin dua hal itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, Pak Heri, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Ya, tentu satu pengkhotbah pasal 6 ini adalah lanjutan dari pengkhotbah pasal 5 perikop yang kedua kemarin yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar, walaupun mungkin tidak lebih dalam, tapi seperti apa yang kemarin saya sampaikan, saya berharap Bapak Ibu membaca berulang-ulang perikop kedua dari pengkhotbah pasal 5 kemarin berkaitan dengan materi duniawi, harta, kekayaan duniawi. Dan hari ini kita diteguhkan lagi, diingatkan lagi betapa fananya segala harta duniawi. Tuhan izinkan mengaruniakan kita untuk memiliki segala sesuatu itu, tentu harusnya untuk kita nikmati. Tetapi seperti apa yang disampaikan di dalam pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2, ada begitu banyak orang yang dapat memperoleh banyak harta benda duniawi, tapi sangat disayangkan, dan itu adalah sebuah kemalangan, dia tidak dapat menikmatinya. Nah, tentu ini adalah hal yang seperti Pak Rami tadi katakan, hal yang menarik untuk kita diskusi, kita obrolin, tapi hal mendasar yang saya sampaikan supaya kita tidak terjebak pada predestinasi atau takdir atau nasib, karena ada kata-kata, ada yang dikaruniai harta, tapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati. Nah, hal yang harus kita sadari adalah begini, Tuhan itu terikat dengan hukum atau perjanjian yang dia buat. Kita tahu segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, kepada dia. Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, artinya siapapun manusia, Tuhan bisa karuniai kekayaan kalau dia melakukan apa yang Tuhan tetapkan, yaitu kerja rajin, kerja lebih, kerja smart. Artinya jangan berpikir, oh, aku nggak kerja pun kalau Tuhan memang mau karuniakan aku kekayaan, ya Tuhan bisa. Iya, tapi sekali lagi, hal-hal seperti ini kita harus sadar bahwa ada hukum, prinsip, dan itu bersifat universal. Makanya berkali-kali saya selalu mengajar seperti ini. Apa sih kelebihan kita orang Kristen? Artinya Kristen sesungguhnya ya, pengikut Kristus sesungguhnya ya, bukan hanya sekedar beragama Kristen Bapak Ibu ya. Apa sih lebihnya kita orang yang percaya sungguh-sungguh dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Cuman satu, yaitu kita menerima anugerah hidup kekal. Karena itulah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis, hanya dengan iman dan percaya kita. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain secara daging, itu berlakulah yang namanya hukum firman Tuhan. Dan itu berlaku dengan universal. Artinya orang di luar Kristus pun, kalau dia kerjanya pintar, kerjanya rajin, kerjanya sungguh-sungguh,
ya dia akan mendapatkan uang banyak, Bapak Ibu. Karena jangan sampai ada orang Kristen yang terjebak, wah ikut Yesus pasti diberkati. Dia pikir dia malas-malasan pun dia akan menerima harta kekayaan. Nah, itu prinsip yang harus dibuang jauh-jauh, Bapak Ibu. Karena Alkitab yang adalah firman, dan firman itu adalah Allah, sesungguhnya itu kan universal untuk semua manusia. Artinya, di luar orang Kristen pun, kalau mereka mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan, nilai-nilainya, dalam konteks ini secara khusus kita bahas, dia kerja rajin, dia kerja sungguh-sungguh, dia kerja dengan pintar, ya otomatis dia akan mendapatkan banyak harta. Tapi sebaliknya, kalaupun engkau ngomong kau pengikut Kristus sungguh-sungguh, tapi engkau malas, ya seperti Amsal yang sudah kita lewatin, kemiskinanlah yang datang. Nah, untuk mendapatkan harta benda duniawi yang Tuhan bisa karuniakan kepada semua manusia, itu harus dikerjakan. Nah, tapi untuk menikmati, seperti Pak Ramli tadi sudah sampaikan, apakah manusia itu ingat kepada penciptanya? Apakah manusia itu tinggal di dalam penciptanya? Atau justru akhirnya dia terjebak untuk tinggal mengandalkan harta kekayaannya yang dia pikir bisa membuat dia menikmati hidup ini. Nah, itu yang menjadi masalah. Ada begitu banyak manusia akhirnya terjebak, dia pikir dengan banyaknya harta duniawi, dia akan bisa bahagia, dia bisa menikmatinya. Tetapi seperti yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan, dan ini yang harus menjadi keyakinan kita, hanya di dalam Yesus, hanya waktu kita tinggal di dalam Tuhanlah, kita ini bisa menikmati segala sesuatu. Karena seperti pujian yang tadi kita nyanyikan sama-sama, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah kita menjadikan Yesus Raja damai yang memerintah, sehingga damai sejahteranya yang melampaui segala akal, itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena ada begitu banyak realita dalam dunia ini seperti apa yang pengkhotbah katakan. Orang yang punya harta banyak, tapi stresnya minta ampun. Seperti Pak Ramli tadi gambarkan, lebih baik orang yang cuma bisa makan nasi bungkus, tapi rasanya happy. Dan Bapak Ibu masih ingat cerita kemarin saya sampaikan? Dan saya berdoa Bapak Ibu tidak terdampak sindrom 99 kemarin. Mari belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Tentu yang kita terima karena kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Sekali lagi itu prinsipnya Bapak Ibu. Dan kita bisa menikmati. Dan kami sekali lagi berkali-kali katakan ya kami ini punya karunia menikmati. Dan kami bersyukur karena kami punya karunia menikmati. Dan saya percaya seharusnya Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau, engkau akan bisa menikmati segala sesuatu yang ada padamu. Harta ukuran nominal dunia itu nggak ada pengaruh sama sekali. Ukuran satu-satunya kau bisa bahagia, kau bisa menikmati. Bahkan di pengkhotbah pasal 5 kemarin di bagian terakhir katakan, bahkan untuk bisa makan, minum saja, kalau di luar Tuhan, siapa yang bisa nikmat Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mungkin orang makan di hotel bintang 7, yang sekali makan mungkin bisa ratusan juta, bukan puluhan juta. Karena saya pernah lihat es krim dengan taburan emas, nanti kaviar. Tapi apakah dia bisa menikmati itu benar-benar dari pure hati karena dia dalam Tuhan, atau hanya karena prestise, dinilai dan dipandang orang, padahal sesungguhnya dalam hatinya penuh dengan kehampaan dan kekosongan. Tapi saya berdoa sekali lagi, ketika Bapak Ibu benar-benar memahami pengkhotbah pasal 5 yang kemarin dan pengkhotbah pasal 6 hari ini, itu benar-benar menyadarkan kita betapa fana dan rapuhnya kita, dan seperti ayat yang dalam 1 Timotius 6 ayat 17 tadi yang Pak Ramli sudah sampaikan juga, come on, jangan andalkan kekayaanmu, sebanyak apapun engkau. Dan sekali lagi kemarin saya sudah ingatkan, dan hari ini saya mau katakan lagi, ingat yang tulis pengkhotbah ini,
Itu orang kalau di zaman sekarang itu pastilah masuk majalah Forbes. Dia pasti orang yang terkaya di dunia. Kita ini belum ada apa-apanya, Bapak Ibu. Jadi mari miliki kerendahan hati, terus tinggal di dalam Tuhan. Kerja harus, tapi sekali lagi, orientasi hidup kita bukan kerja untuk mengumpulkan harta. Kemarin kita belajar. Toh ujungnya di ayat yang ke-12 bagian terakhir tadi katakan ini, siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi bawah matahari sesudah dia? Ada ayat mana tadi ya? Ujungnya sama tadi. Bentar. Oh, ayat yang ke-6, maaf. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Mau berapa panjang umur kita, dengan berapa banyak kelimpahan kita, ujungnya cuma satu tempat, Bapak Ibu, melewati yang namanya kematian. Jadi mari menjelang akhir tahun ini, memasuki fokus tahun depan, coba kita evaluasi lagi hidup kita seperti kemarin saya kata. Apakah tenaga, waktu, uang, harta, semua yang ada pada kita sudah kelola dengan bijak. Kita sudah dapat nikmati dengan sukacita. Kita sudah tabur dan kita salurkan dengan sukarela. Karena sebenarnya itulah tujuan Tuhan. Kita harus selalu bertanya, Tuhan kau kasih ini untuk apa? Walaupun tentu ada bagian untuk kita nikmati, ada bagian untuk kita salurkan. Karena atau ujungnya waktu kita sampai di satu tempat itu tadi, nggak ada satupun yang kita bisa bawa. Jadi mari Bapak Ibu benar-benar, kalau engkau mau menikmati hidup, hiduplah di dalam Tuhan, dan biarlah firman Tuhan di dalam kita. Karena akan berkali-kali saya katakan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat dari kebenaran, itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Bukan harta yang membuat engkau damai sejahtera, bukan kekayaan yang membuat engkau tenang dan tentram, tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam kita, mengendalikan hidup kita. Jadi kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati apapun yang ada pada kita. Oke, mungkin itu saja yang saya tambahkan. Mungkin silakan Bapak Ibu, ada perenungan yang Bapak Ibu dapat dari kemarin sampai hari ini diteguhkan lagi, berkaitan dengan harta. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak Ramli mau menambahkan sesuatu, atau mau memberikan pertanyaan diskusi. Cukup, Pak. Oh ya, mau saya kasih tambahan. Saya kasih tambahan. Contoh ini contoh ya. Ya saya nggak tahu, Bapak Ibu jangan salah paham. Kemarin, yuk, akhirnya kami bisa ke Genting walaupun banyak panjang perjalanan, hampir nggak jadilah. Pulangnya hampir nggak dapat kendaraan. Akhirnya kami bisa dapat kasih karunia ikut bus untuk warga Malaysia. Nah, tapi saya sempatkan sekitar 3 menit atau 5 menit. Ya, saya masuk ke kasinonya Bapak Ibu. Ya, saya ngomong nah, karena mau menikmati kopinya, karena free di situ. Tapi ketika saya masuk, ada apa ya? Holy discontent, kesedihan. Kan saya lihat ada begitu banyak orang-orang yang nggak ngerti arti hidupnya. Sebagian besar orang-orang tua yang saya lihat. Saya nggak tahu kenapa mereka harus ada di situ. Mungkin menghabiskan waktu, menghabiskan uang, memburu uang dengan harapan untuk menang. Jadi ketika saya masuk, yang saya rasa itu kesedihan. Tuhan, kenapa ya orang-orang model seperti ini ya? Mereka punya banyak uang, mereka pikir dengan cara ini mereka senang. Tapi seperti saya ngomong, lihat aja yang keluar. Kalau mungkin wajahnya senang, mungkin menang. Tapi kalau keluar wajahnya stres, ya mungkin kalah. Dibanding dengan harusnya, kenapa nggak putaran uang yang begitu banyak untuk menolong yang lain? Kenapa hanya harus dihabiskan dalam waktu sekejap di meja-meja seperti itu?
Nah, tapi saya bersyukur saya ada tinggal di dalam komunitas orang-orang percaya, orang-orang dikaruniai berkat materi, tapi orang-orang yaitu Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang bisa memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang untuk orang lain, dan itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, bukankah Yesus katakan, apa yang kau lakukan untuk manusia yang paling hina ini, itu kau lakukan bagi aku. Jadi dalam beberapa menit saya jalan, saya lihat, tapi itu tadi ada holy discontent, ada kesedihan yang begitu mendalam dalam hidup saya. Ini orang pada mau kemana, udah tua, duduk di situ, ada yang senang, ada yang wajah stres. Tapi sekali lagi bersyukurlah, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa menerima berkat materi karena Bapak Ibu kerja. Seberapapun yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dapat menikmatinya. Bukan dengan cara-cara duniawi ini. Tapi kebahagiaan itu ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Karena itulah hidup dalam kelimpahan yang Tuhan beri kepada kita. Karena berkali-kali saya harus katakan, hidup dalam kelimpahan tidak bicara tentang berapa banyak uang yang kita peroleh. Tapi berapa banyak yang justru bisa kita bagi orang. Dan itu bisa membuat mereka mengenal Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu, tinggallah di dalam Tuhan. Memang mungkin secara daging kurang enak. Rasanya kita mau menikmati semua kenikmatan dunia. Tapi saya tahu itu semua sia-sia. Firman Tuhan katakan itu sia-sia. Jadi mari nikmati hidup di dalam Tuhan. Oke, itu saja ya Bapak Ibu yang saya mau tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Hengki Saya mau atau tambahin Johnny. dikit. Saya mau Ya, mari kita tambahin. masukkan. Halo. Ya, Halo silakan Engki. Pak. Ya, silakan Pak. kalau gimana. Kalau Harry bilang kenapa orang masuk di sana, firman Tuhan katakan umatku binasa karena mengenal kebenaranku, ya kan? Jadi kasino itu sebetulnya menurut orang dunia itu kan hiburan dan mencari keuntungan. Jadi hidup pilihan, ya kan? Dulu juga saya sering ke kasino, tapi saya tidak mau main. Saya perhatikan juga, ya kan? Itu pilihan. Karena apa? Sama dengan ojol sekarang, ya kan? Jodol bukan ojol, jodol, judi online, ya kan? Ada orang yang kadang-kadang berpikir begini, berpengharapan, oh dapat lebih. Padahal itu dia menghadapi satu sistem yang sudah diprogram. Ya, jadi itu pilihan. Jadi kita kalau sudah mengenal kebenaran firman Tuhan seperti kita karamdeo, ya kan, setiap pagi ini, tentunya ada hikmat-hikmat Tuhan baik di Amsal dan di firman-firman yang lain itu mengantar membawa kita bahwa segala sesuatu itu ya kan yang ada di atas muka bumi ini kita harus memilih dengan benar. Kalau kita punya kita mengerti kebenaran ya Tuhan ya kan tentunya kita akan hidupnya diberkati. Tapi kalau kita mau ikut dunia ya itu pilihan kita ya kan. Baik kita di rumah tangga juga ya kan. Saya bersyukur hari-hari ini ya kan komunitas yang di mana saya berada juga baik di Koramdeo maupun di luar yang Pak Sutri yang sama-sama kita berkumpul, ya satu persatu saya lihat sudah menjadi baik. Jadi apa yang kita mau pilihkan itu ada kita mau jadikan semua hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Jadi kita mau keluar dari masalah, ya kita sudah diajar firman. Tapi kalau kita masih mau tinggal di masalah itu, ya itu pilihan kita karena Tuhan tidak mau, ya kan? Membawa kita ke sana, tapi kita kadang-kadang yang mau enjoy di situ. Suami istri masih bertengkar, ya kan? Ya kita tidak akan seperti sama, ya satu dengan perasaan, satu dengan logika. Tidak akan sama. Tetapi perbedaan itu membuat kita indah, kita belajar.
Ya, saya kemarin pulang dari Palembang juga saya ada sedikit kesel sama istri saya, ya kan kenapa? Saya udah bilang ini jalan ada takutnya macet, jangan isi penuh-penuh ya barang. Tapi tahu-tahu ya miskomunikasi itu bisa terjadi oleh pihak ketiga, ya kan? Dengan himpit-himpitan duduk, kaki pun mau bergerak udah pegal kan? Nah, tapi puji Tuhan itu nggak macet. Kalau macet, waduh, menderita sekali. Nah, tapi di sini kita boleh kesel, tapi tidak boleh berlama-lama, ya kan? Nah, jadi apalagi sudah matahari terbit dan terbenam tuh berulang-ulang, jangan. Ya, saya cuma palingan ya setengah jam lah. Begitu saya kesal, saya cuma hanya diam doa aja. Firman datang langsung bilang begini, kalau kau hanya mengandalkan egomu atau perasaan yang orang lain keliru melakukan itu, saya tidak mengatakan salah. Karena saya yakin isi saya tidak akan mau melakukan kesalahan. Tapi kekeliruan itu terjadi kalau kita tidak cepat, ya kan, mengambil satu keputusan, ya yang menderita kan kita. Dan orang lain juga lihat kita tidak enak. Sampai anak saya bilang gini, Mami, papi itu lagi marah tuh, ya kan. Sehingga saya mau ajak dia makan durian, tidak berani, papi marah, ya kan. Nah, jadi di sini kita harus tahu, ya kan, sesuatu itu pasti bisa terjadi miskomunikasi. Tapi miskomunikasi ini harus kita atasi apa? Secepat-cepatnya, ya. Bukan hanya Presiden Soekarno aja yang berkatakan, ya kan, sesingkat-singkat, ya kan. Nah, kita juga harus bisa sesingkat-singkatnya masalah ini cepat kita selesaikan. Jadi akhirnya apa? Kalau kita tidak mau ya kan mengampuni rekan kita, suami, istri dan anak-anak kita ya kan, yang menderita siapa? Ya kan? Anak-anak kita loh, ya. Kita ini sumber. Jadi suami istri adalah sumber dari kehidupan. Kita tahu Tuhan pertama kali ciptakan Adam dan Hawa untuk apa? Satu family. Nah, kalau family kita tidak oke, ya kan? Saya banyak melihat ya apa yang terjadi. Anak-anak tidak sukses. Anak-anak sindrom, ya kan? Nah, ini tolong ya saya mengajak kita ya kan kita tanggal 31 mau tutup tahun. Ya kan, kita evaluasi karena selama 2024 ini apa yang sudah menjadi pemicu sehingga pertempuran antara Iran sama Israel itu tidak berhenti-henti di rumah kita. Ya. Nah, tanggal 1 itu kita tentunya buka tahun, ya kan. Kita juga membuat komitmen. Malam itu kita evaluasi, pagi kita harus tanggal 1 itu kita komitmen apa yang harus kita putuskan dan jangan berulang-ulang jatuh pada lubang yang sama, ya kan, untuk tahun 2025. Karena seperti ayat firman Tuhan seterusnya ini kita dari kemarin-kemarin sudah mengajarkan kita kan. Pilihan kembali ke kita yang memilih. Jadi saya mengharap dan mengajak kita, mari semakin hari hidup kita semakin berarti. Sehingga orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, terima kasih Pak Simon. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua pada pagi hari ini. Kami sudah sama-sama ya Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Semoga boleh hidup yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh jadi berkat, menjadi rema bagi setiap kami, boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami
mau selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kami, sehingga kami dapat menikmatinya dan boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Tuhan boleh kami kelola dan boleh kami untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan. Dan kami juga bahagia karena Engkau ya Tuhan Yesus ada di setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu pada Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi, Engkau berkati pelayanan ya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau juga terus tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Baik ya Tuhan profesinya sebagai dokter ya Tuhan, berikan berkat di daerah Bungo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan kesehatan, bahkan Kau juga berikan kekuatan kesehatan buat istri dan anaknya, dan cita-cita anaknya Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di kerokoran dia Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Apabila ada setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik buat kami, supaya kami ya Tuhan boleh senantiasa bersuka cita dan menikmati setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkati orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, Engkau berkati supaya kami senantiasa mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa sepakat kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna buat Ibu Sulastri dan Ibu Caca ya Tuhan. Tetap Tuhan Yesus campur tangan. Sehingga kesembuhan yang sempurna terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu, dan Engkau jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri senantiasa menjaga kedaulatan Republik Indonesia, sehingga dari kota sampai ke desa ya Tuhan, supaya ada keamanan kedamaian ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pemerintah ya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan ya Tuhan, kami umat Kristiani ya Tuhan tetap bebas dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gereja berbagai dominasi ya Tuhan, bersama-sama seluruh umat Tuhan dan jemaatnya, dan selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung ya Tuhan, dan boleh menjadi terang dan garam ya Tuhan, serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh datang percaya bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan namamu Tuhan, sebab Engkau layak menerima segala hormat dan pujian kami. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan Kristus itu cukup bagi kami, melebihi apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami mau praktekkan kebenaran firman-Mu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, apapun kegiatan kami, aktivitas kami, biarlah Tuhan buat berhasil, dan semua boleh memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus,
menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dan besok kita off karena ibadah Natal. Dan hari berikutnya kita baru ke orang Bio. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati perjalanan, Pak Irwan dan Ibu Nova. Semangat, masih 10 jam lagi. Oke, Tuhan memberkati. Yang lain-lain yang juga liburan juga selamat berlibur. Oke, thank you Pak Ramli.